Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat penggerak, perkenalkan saya Risnawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SLB Negeri 1 Plehari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Juga fasilitator kami Ibu Mastani MPD dan pengajar praktik Ibu Harmilawati SPD. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antara materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa sih pengajaran dan pendidikan itu? Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang berbudi pekerti. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa pengajaran dan pendidikan adalah sebagai tuntunan di mana peserta didik terlahir dengan kodratnya masing-masing. Pendidik itu hanya dapat menuntun kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat memperbaiki lakunya. Pendidik harus mendidik peserta didik dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Lalu, sebelum saya mempelajari modul 1.1, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas? Yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan lebih sering hanya transfer of knowledge atau pengetahuan saja. Yang kedua, hanya mengejar target kurikulum, sehingga hasil evaluasi belajar hanya sebatas nilai yang mencapai KKM, sehingga tidak melihat potensi pada anak didik. Yang ketiga, masih banyak melakukan pembelajaran dengan berpusat pada guru atau teacher center. Yang keempat, sering memaksakan agar anak menyelesaikan tugas atau kegiatan sampai selesai dan sering melupakan bahwa kemampuan anak itu berbeda-beda. Kemudian, apa yang berubah dari perilaku dan pemikiran saya setelah saya mempelajari modul ini? Yang pertama, setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, lebih sering memberikan kebebasan berekspresi dan berkreasi kepada siswa, mengemukakan pendapat dan memilih cara belajar mereka sendiri. Selanjutnya, saya lebih memperhatikan penilaian pada semua aspek, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang terakhir, saya menyadari bahwa semua anak memiliki keunikannya masing-masing, sosiokultural dan budaya yang berbeda satu dengan lainnya, sehingga proses pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid akan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Selanjutnya, apa yang dapat saya kembangkan atau terapkan lebih baik di kelas agar Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah merancang dan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan peserta didik, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, serta relevan dengan konteks sosial budaya. Yang kedua, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran. Selanjutnya, saya akan lebih meningkatkan gaya belajar dengan berinteraksi pada lingkungan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap kearifan lokal di lingkungan peserta didik. Selanjutnya, membangun semangat peserta didik dengan memberikan motivasi berupa reward dan lainnya. Yang terakhir, saya akan lebih mengarahkan pembelajaran pada kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, demikian yang dapat saya paparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.